Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Kalsum Kumalasari. Saya dari kelas A2. Saya akan menjelaskan tentang pengerjaan UTS saya kemarin. Nah, di sini ini adalah soalnya, yaitu ada PT My Style, yaitu perusahaan yang memproduksi kemeja. Nah, di atas adalah informasi mengenai penjualan selama kurun waktu 2016 sampai 2018. Nah, harga jual kemeja di tahun 2018 adalah sebesar 250.000. Nah, manajemen memperkirakan kenaikan harga jual sebesar 20% untuk tahun 2019 dibandingkan dengan harga di tahun 2018. Perusahaan menggunakan metode rata-rata bergerak dalam menentukan perkiraan penjualannya. Nah, untuk mengendalikan penjualannya, PT My Style dia membagi penjualan selama 2019 ke dalam 4 triwulan, yaitu triwulan pertama 15%, triwulan kedua 20%, triwulan ketiga 35%, dan triwulan keempat 30%. Nah, untuk menyusun anggaran produksi, PT My Style dia menggunakan data sebagai berikut, yaitu persediaan awal barang jadi di tahun 2019 sebesar 35.000 unit, persediaan akhir barang jadi di tahun 2019 adalah sebesar 25.000 unit. Untuk tambahan lainnya itu ada standar pemakaian bahan baku. Nah, standar pemakaian bahan bakunya ini ada 3 bahan baku, ada kain, benang, sama kancing. Kain 2 meter, benang 1 gulung, dan kancing 7 buah. Nah, untuk harganya sendiri 50.000 untuk kain, 17.000 untuk benang, dan 20.000 untuk kancing. Nah, ada juga standar penggunaan jam tenaga kerja langsung per unit. Ada di Departemen Pemotongan, Penjahitan, dan Pengemasan. Nah, untuk jamnya sendiri ada 0,4 jam, 0,5 jam, dan 0,6 jam. Untuk pemotongan dia diberikan upah 4.000 per jam, penjahitan 5.500 per jam, pengemasan 3.500 per jam. Terus untuk biaya overhead pabrik itu ada jenis biayanya, ada gaji penyela pabrik itu dia bernilai 145 juta. Nah, untuk alokasinya sendiri 25% dapat untuk departemen pemotongan. Nah, sisanya dibagi rata 2 departemen. Nah, untuk penyusunan pembangunan pabrik itu dia dihargai 55 juta. Departemen 20%, departemen pemotongan 35%, departemen penjahitan. Nah, sisanya departemen pengemasan. Bisa dilihat sendiri di tabel ya. Nah, kita akan membahas di sini, saya akan membahas tentang bagaimana pembuatan anggaran penjualannya, anggaran produksinya, dan anggaran biaya produksi. Nah, sekarang saya akan membahas tentang anggaran penjualannya. Nah, langkah pertama yaitu menentukan harga jual tahun 2019. Nah, tadi kan perkiraan harga jual tahun 2019 itu kan naik 20% dari tahun 2018, yaitu sebesar 2018 itu kan sebesar 250.000. Jadi perhitungannya itu 250.000 dikalikan 20%. Nah, di sini saya mendapatkan hasil penjualan tahun 2019 adalah senilai 300.000. Nah, langkah kedua itu menggunakan metode rata-rata. Nah, untuk metode rata-rata itu ada tahun dan penjualan. Nah, di tahun ini saya mengisi tahun mulai dari tahun 2016 sampai 2018. Nah, di penjualannya itu total penjualan dari tahun 2016 sampai tahun 2018. Nah, kalau sudah dimasukin totalin dari ketiga tahun tersebut. Habis itu saya bagikan 3. Kenapa saya bagikan 3? Karena 3 ini itu dari banyaknya tahun yang ada. Karena banyaknya tahun yang ada di sini ada 3, jadi dibagi 3. Kalau misalnya ada 4 berarti dibagi 4. Nah, setelah itu dibagikan total penjualan 3 tahun tadi dibagi dengan 3. Jadi hasilnya adalah 237.755,33 untuk total penjualan tahun 2019. Nah, habis itu
membagikan penjualan tahun 2019 ke 4 triwulan masing-masing, yaitu triwulan pertama 15%, triwulan kedua 20%, triwulan ketiga 35%, dan triwulan keempat 30%. Nah, untuk triwulan pertama itu penjualan 2019 dikali 15%, triwulan kedua dikali 20% dari penjualannya, triwulan ketiga 35%, triwulan keempat 30%. Nah, untuk penjualannya tadi kan itu 237.755,33. Nah, itu dikalikan masing-masing persenan dari triwulan tersebut. Nah, hasil dari triwulan pertama itu dia 35.663,3, triwulan kedua 47.551,6, triwulan ketiga 83.214,37, dan triwulan keempat 71.326,6. Nah, untuk langkah selanjutnya, di sini kita sudah bisa memasukkan atau membuat anggaran penjualan tersebut. Nah, untuk tabelnya sendiri di anggaran penjualan itu ada penjualan barang jadi, harga jual, jumlah, dan total. Nah, untuk penjualan barang jadinya itu kita masukkan dari hasil pembagian penjualan tadi yang ada di atas untuk masing-masing triwulan. Nah, untuk triwulan 1 kan 35.663,3, triwulan kedua 47.551,6, triwulan ketiga 83.214,37, dan triwulan keempat 71.326,6. Nah, untuk harga penjualannya tadi itu kan kita mendapatkan 300.000 ya, yang dari 250.000 dikali 20%. Nah, setelah itu penjualan barang jadinya dikalikan dengan harga jual, maka jumlahnya itu ada 10.698.990.000 rupiah. Begitupun untuk triwulan kedua, ketiga, dan keempat itu dikalikan. Nah, setelah itu kita jumlahkan keseluruhan totalnya. Nah, mendapatkan hasil 71.326.599.000. Nah, selanjutnya kita masuk ke anggaran produksi. Nah, di anggaran produksi ini, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menyusun format anggaran produksi untuk triwulan 2019. Nah, untuk tabelnya sendiri itu ada penjualan, persediaan barang akhir, jumlah barang jadi yang dibutuhkan, persediaan awal, dan jumlah barang yang akan diproduksi. Nah, langkah selanjutnya adalah kita memasukkan data penjualan, persediaan akhir, dan persediaan awal. Nah, untuk data penjualannya tersebut itu untuk triwulan 1 masih sama seperti yang tadi ya. Ada 35.663,3, triwulan 2 47.551,6, triwulan ketiga 83.214,37, dan triwulan keempat 71.326,6. Nah, habis itu ditotalin. Nah, untuk persediaan barang akhir, karena dia persediaan barang akhir berarti dia dimasukkan di triwulan yang paling terakhir. Nah, untuk persediaan barang awal, karena dia persediaan awal berarti dia dimasukkan di triwulan paling awal. Next, langkah ketiga itu kita lengkapi data dengan mengurangi dan menambahkan. Jadi penjualan ditambah persediaan barang akhir. Nah, totalnya itu dikurangi persediaan awal, maka total keseluruhan jumlah barang yang akan diproduksi itu adalah 227.755,33. Nah, setelah itu kita membagi dengan total produksi keseluruhan dengan jumlah bulan anggaran. Totalnya kan 227.755,33. Nah, itu dibagi 4. Kenapa? Karena total jumlah triwulan atau bulan yang ada itu adalah 4. Kalau misalnya 3 berarti dibagi 3. Nah, setelah itu kita masukkan hasilnya masing-masing ke dalam jumlah barang yang akan diproduksi. Nah, selanjutnya itu kita mentotal barang jadi yang dibutuhkan untuk triwulan 4 dengan persediaan akhir. Nah, jadi tadi kan sudah kita dapat persediaan barang akhirnya 25.000 nih. Jadi penjualan ditambah persediaan barang jadi akhir, persediaan barang akhir. Nah, totalnya itu kan 96.362,6. Nah, untuk mencari persediaan awalnya itu, kalau saya sih cara gampangnya itu
jumlah barang jadi yang dibutuhkan saya kurangkan dengan jumlah barang yang akan diproduksi. Jadi nanti hasilnya itu saya masukkan di persediaan awal. Kayak gitu sih. Nah, untuk bulan-bulan atau triwulan yang lainnya sama caranya seperti yang triwulan keempat. Jadi dijumlahkan dulu yang di atas, terus nanti jumlah barang jadi yang dibutuhkan itu saya kurangkan dengan jumlah barang jadi yang akan diproduksi. Nah, hasilnya nanti itu tinggal saya masukkan ke dalam persediaan awal. Nah, sekarang masuk ke anggaran biaya produksi. Nah, untuk anggaran biaya produksi ini ada 3 macam. Ada anggaran pemakaian bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya overhead produksi. Nah, sekarang ini saya akan membahas tentang anggaran pemakaian bahan baku. Nah, sebelum langkah pertama yang akan saya lakukan itu menyusun format pemakaian bahan bakunya. Nah, setelah itu masukkan data jumlah produk, barang jadi, serta standar kebutuhan bahan baku. Jadi, saya masukkan jumlah produksi barang jadinya itu 227.755,33. Itu jumlah produk jadi yang tadi yang sudah dihitung yang tahun 2019. Nah, itu di jumlah anggaran pemakaian bahan bakunya kan itu ada 3 bahan, ada kain, benang, sama kancing. Nah, untuk standar kebutuhan bahan baku per unitnya, kain kan itu tadi kalau nggak salah 2 meter ya, benang 1 gulung, dan kancing 7 buah. Nah, selanjutnya itu menghitung jumlah yang dibutuhkan dengan mengalihkan produksi barang jadi dengan standar. Jadi produksi barang jadi ini dikalikan dengan standar kebutuhan bahan baku per unit. Jadi 227.755,33 dikali 2, hasilnya itu dimasukkan di jumlah bahan baku untuk produksi. Benang pun sama dan kancing pun sama. Selanjutnya itu kita memasukkan informasi harga bahan baku per unit setiap bahan baku. Nah, untuk harga bahan baku per unit untuk kain dia dihargai 50.000, benang dihargai 17.000, dan kancing dihargai 20.000. Sesuai dengan sesuai dengan apa yang tertera di tabel yang awal tadi ya. Nah, langkah terakhir itu total biaya bahan baku. Jadi jumlah bahan baku untuk produksi itu dikalikan dengan harga bahan baku per unit, maka dihasilkan harga untuk kain dari jumlah bahan baku untuk produksinya 455.510,66 itu dikalikan 50.000. Jadi total biaya bahan baku untuk produksinya itu 22.775.530.000 rupiah. Begitupun untuk benang dan kancing. Nah, selanjutnya ini ada anggaran tenaga kerja langsung. Nah, langkah pertama yang akan dilakukan itu kita menyusun format anggaran tenaga kerja langsung. Nah, di tenaga kerja langsung tadi itu kan ada 3 departemen ya. Ada departemen pemotongan, departemen penjahitan, dan departemen pengemasan. Nah, untuk masing-masing departemen ini saya masukkan option yaitu jumlah produksi, standar penggunaan jumlah tenaga kerja langsung, jam kerja langsung, dan jumlah jam tenaga kerja langsung, upah per jam, dan anggaran biaya tenaga kerja langsung departemen pemotongan. Begitupun untuk departemen penjahitan dan departemen pengemasan. Nah, langkah kedua memasukkan jumlah barang jadi yang diproduksi. Nah, barang jadi yang diproduksi itu kan kalau nggak salah yang kita masukin itu 237.755,33. Itu untuk anggaran departemen pemotongan. Untuk departemen penjahitan pun sama dan departemen pengemasan pun sama. Nah, selanjutnya memasukkan standar penggunaan jam tenaga kerja langsung. Jumlah produksinya sudah. Jadi standar penggunaan jam tenaga kerja langsungnya itu 0,4 jam. Upah per jamnya itu untuk departemen pemotongan 4.000. Kalau untuk departemen penjahitan itu standar penggunaan jam kerja langsungnya 0,5 jam dengan upah per jamnya 5.500. Untuk departemen pengemasan jumlah jam tenaga kerja langsungnya standar penggunaan jam kerja langsungnya itu 0,6
Untuk upah per jamnya adalah 3.500. Nah, selanjutnya kita menjumlahkan jam tenaga kerjanya. Jadi, jumlah produksi dikalikan standar penggunaan jam tenaga kerja langsung mendapatkan hasil Rp95.102,132. Itu untuk departemen pemotongan. Nah, untuk departemen penjahitan 237.755,33 dikali 0,5, dia mendapatkan hasil 118.877,665. Untuk departemen pengemasan 237.755,33 dikalikan 0,6 mendapatkan hasil 142.652,198. Selanjutnya menghitung biaya tenaga kerja setiap departemen. Nah, di sini anggaran biaya tenaga kerja langsung departemen pemotongan dihasilkan dari jumlah jam tenaga kerja langsung dikalikan upah per jam. Jadi 95.102,132 dikalikan 4.000. Jadi mendapatkan hasil 380.408.528 rupiah. Itu untuk departemen pemotongan. Dan departemen penjahitan mendapatkan hasil 659.827.158. Untuk departemen pengemasan mendapatkan hasil 499.286.193. Nah, setelah itu kita tinggal menyelesaikan perhitungannya. Untuk menyelesaikan perhitungannya ini, anggaran biaya tenaga kerja langsung departemen pemotongan ditambahkan dengan anggaran biaya tenaga kerja langsung departemen penjahitan dan ditambahkan lagi anggaran biaya tenaga kerja langsung departemen pengemasan, maka mendapatkan hasil 1.533.521.879 rupiah. Nah, selanjutnya anggaran overhead produksi. Nah, langkah awalnya itu kita menyusun format anggaran overhead produksi. Seperti yang ada di tabel, kita memasukkan tabelnya seperti ini. Nah, langkah selanjutnya itu kita mengalokasikan biaya gaji pegawai pengawasan produksi. Nah, untuk biaya gaji supervisor itu biaya FOH fixednya itu 36.250.000. Kalau kita lihat dari tabel yang di awal ya, itu biaya gaji alokasinya itu kan untuk departemen pemotongan dikalikan 25% dari nilai 145 jutanya. Tadi kan nilainya itu 145 juta. Nah, itu dikalikan 25%, maka hasilnya itu nanti dimasukkan di departemen pemotongan. Nah, sisanya itu dari hasil pembagian tadi itu dibagi rata untuk departemen penjahitan dan departemen pengemasan. Nah, departemen penjahitan untuk departemen pemotongan ini kan dia 36.252.000. Nah, untuk departemen pembangunan untuk departemen penjahitan dia 53.375.000 dan untuk departemen pengemasan 54.375.000. Next. Nah, selanjutnya kita mengalokasikan biaya penyusutan bangunan. Nah, untuk mengalokasikan biaya penyusutan bangunan ini kita masih melihat pembagian dari tabel yang sebelumnya ya, tabel yang di depan. Nah, untuk biaya penyusutan bangunan departemen pemotongan dia 11 juta. Untuk penyusutan bangunan, biaya penyusutan bangunan departemen penjahitan 19.250.000 dan untuk departemen pengemasan penyusutan bangunannya itu 24.750.000. Terus kita mengalokasikan biaya penyusutan mesin. Nah, untuk biaya penyusutan mesin ini di departemen pemotongan dia berkisar 60 juta.
untuk departemen penjahitan 120 juta, dan untuk departemen pengemasan 75 juta. Mengalokasikan biaya perawatan mesin. Nah, untuk biaya perawatan mesin ini dia dialokasikan 1.285.714,3. Nah, di sini semua komanya bukan semua koma sih, maksudnya setiap ada komanya tetap saya ambil. Tapi di sini saya ambil satu angka di belakang koma ya. Nah, untuk departemen penjahitan biaya perawatan mesinnya 1.714.286,7. Untuk departemen pengemasan biaya perawatan mesinnya 3 juta. Next, ada mengalokasikan biaya asuransi. Biaya asuransi untuk departemen pemotongan adalah 600.000. Biaya alokasi untuk departemen penjahitan 3 juta, dan biaya alokasi untuk departemen pengemasan 11.400.000. Ya, ini orang ribet apa? Nah, sekarang kita tinggal menyelesaikan penyusunan anggarannya. Untuk penyusunan anggarannya ini, total yang tadi sudah kita dapatkan, jumlah yang sudah kita dapatkan kita totalkan semua. Jadi total untuk biaya departemen pemotongan adalah 109.135.714,3. Kalau untuk departemen penjahitan 198.339.286,7. Untuk departemen pengemasan 168.525. Jadi total keseluruhan biaya overheadnya adalah 476 juta Rp1. Nah, sekarang kita tinggal menyusun anggaran biaya produksinya. Nah, untuk menyusun anggaran biaya produksinya, ini adalah format tabelnya. Jadi format tabelnya itu ada biaya bahan baku. Jadi kita masukkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead produksi. Masa salah tulis ya guys, itu saya tulisnya pabrik lagi. Nah, di sini kita masukkan semua informasi dari biaya bahan baku, mulai dari biaya bahan baku kain, benang, dan kancing. Total keseluruhan yang tadi ya. Nah, setelah itu kita jumlahkan subtotal pemakaian bahan bakunya. Dia mendapatkan hasil 58.533,116.116.810 rupiah. Nah, untuk biaya tenaga kerja langsungnya sama, kita masukkan dari departemen pemotongan, penjahitan, pengemasan. Itu total keseluruhannya. Habis itu kita totalkan, dia mendapatkan hasil 1.053.521.879. Nah, untuk biaya overhead produksi kita masukkan dari departemen pemotongan, penjahitan, dan pengemasan. Setelah itu ditotal mendapatkan hasil 476 juta Rp1. Nah, setelah itu kita menyelesaikan penjumlahannya. Jadi kita totalkan semua dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead produksi. Jadi mendapatkan total biaya tahun 2019-nya itu adalah 60.542.638.690 rupiah. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.